Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Dawim Naufal, Abimanyu Java Kurniawan, Ade Herawati Agustin, dan Adelia Puspa Anggraini akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Indonesia. Baik, di sini saya Ahmad Dawim Naufal dengan NIM 204210002 akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di sini kita bagi menjadi 3 bagian dalam pembahasan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia mudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama, ada 2 faktor di sini. Yang pertama yaitu letak geografisnya yang strategis. Indonesia berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok, melalui lautan dan jalan menuju benua Amerika dan Australia. Faktor yang kedua yaitu faktor kesuburan tanahnya. Indonesia terkenal dengan kesuburan tanahnya yang dapat menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah siapa-siapa saja orang-orang yang berjasa dalam syiar Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pedagang Gujarat. Dari catatan Marco Polo dikatakan bahwa selama kunjungannya ke Pereula tahun 1922, ia telah menyaksikan banyak pedagang asal Gujarat giat menyiarkan agama Islam. Pendapat itu diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh, yang kemudian orang yang berjasa dalam syiar Indonesia yaitu pedagang Persia. Pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia ada suku yang bernama Laren dan Jawi. Kemungkinan para pedagang dari 2 suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon. Lanjut, kemudian orang yang berjasa dalam syiar Islam di Indonesia adalah pedagang Arab. Pendapat ini datang dari Hamka dengan alasan 1. Raja-raja Samudra Pasai menganut madhab Syafi'i, yang mana penganut madhab Syafi'i terbesar saat itu adalah masyarakat Mesir dan Makkah. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu gelar Al-Malik yang digunakan oleh raja-raja Samudra Pasai berasal dari Mesir, sedangkan gelar Syah yang berasal dari Persia baru digunakan oleh raja-raja Malaka pada awal abad ke-15 Masehi. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah jalur perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Ada 4 jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat perdagangan, sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asal. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi dengan para pedagang setempat, sekaligus dengan berdakwah mengajak masyarakat di wilayah tersebut masuk ke agama Islam.
Kemudian jalur yang kedua yaitu adalah jalur dakwah. Sesuai dengan ajaran Islam, setiap muslim adalah dai yang mempunyai tugas untuk menyiarkan agama Islam. Para mubaligh, guru agama Islam mempunyai tugas khusus menyiarkan agama Islam. Keberadaan mereka secara khusus telah mempercepat proses berkembangnya wilayah pengaruh Islam, antara lain melalui strategi mendirikan pondok pesantren Islam di Pulau Jawa. Penyiaran agama Islam dilakukan terutama oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Strategi dakwah yang mereka terapkan telah berhasil meluaskan wilayah pengaruh Islam ke Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, serta Lombok dan berbagai wilayah di Nusantara. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur perkawinan. Banyak dari pedagang Islam yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara dan menikah dengan anggota masyarakat setempat. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur kesenian. Jalur kesenian Islam juga disebarluaskan dengan menggunakan sarana kesenian yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Saat itu kebudayaan pra-Islam masih sangat kuat dan menyebabkan para mubaligh memanfaatkan kesenian sebagai sarana syiar agama. Misalnya di Jawa menggunakan wayang kulit, gamelan dan sebagainya. Melalui jalur-jalur di atas, setidaknya proses perluasan wilayah muslim di Nusantara mengalami perkembangan hingga kemudian Islam sebagai agama, sebagai mayoritas panutan bagi masyarakat di wilayah budaya Nusantara. Mungkin cukup sampai di situ pembahasan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan tentang perkembangan Islam di Nusantara di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya Abimanyu Java Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perkembangan Islam di Indonesia dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sebelum Islam datang di Indonesia, telah berkuasa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya di sekitar Palembang, Sumatera Selatan, dan Singosari serta Majapahit. Pada abad ke-7 Masehi, Islam belum menyebar di Indonesia, dikarenakan masih dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya memegang peranan utama di kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Baru pada awal abad ke-13 Masehi, kerajaan ini mengalami kemunduran. Pada saat itu, para pedagang Muslim memanfaatkan politiknya dengan mendukung daerah yang menyatakan diri sebagai kerajaan yang bercorak Islam, tak hanya membangun perkampungan pedagang yang bersifat ekonomis, tetapi juga membangun struktur pemerintahan yang dikehendakinya. Semisal kerajaan Pasai muncul karena support dari komunitas Muslim, namun juga tidak terlepas efek dari melemahnya kerajaan Sriwijaya yang kurang bisa mengendalikan dan menguasai daerahnya. Sementara di kerajaan Majapahit, setelah Patih Gajah Mada meninggal pada 1364 Masehi dan Hayam Wuruk pada 1389 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Bersamaan dengan melemahnya kerajaan Majapahit kerajaan Majapahit, Islam di Jawa mendapatkan posisi yang menguntungkan sehingga di bawah bimbingan spiritual Sunan Kudus, Demak berhasil menggantikan Majapahit sebagai keraton pusat. Jadi kekuasaan Islam sudah dirintis sejak abad ke-7 Masehi, namun tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang, serta kerajaan Hindu Jawa seperti Kerajaan Medang, Kediri, Singosari, dan Majapahit di Jawa Timur. Nomor 1, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, berdiri pada abad ke-3 Hijriah atau abad 9 Masehi. Pada tahun 172 Hijriah, sebuah kapal berlabuh di Bandar Perlak membawa angkatan dakwah di bawah pimpinan nahkoda Khalifah. Datang dari Teluk Kambai Gujarat, dan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah, kerajaan Perak diproklamasikan sebagai kerajaan Islam dan Abdul Aziz dilantik sebagai raja dengan gelar Sultan Alauddin Sayyid.
angkatan dakwah yang berjumlah 100 orang menyiarkan Islam pada penduduk setempat dan keluarga istana. Salah satu dari mereka yaitu Sayyid Ali menikah dengan seorang putri Mahmud Tansuri, salah satu adik dari Maurah Perlak yang bernama Syahir Nui. Lalu lahirlah anak yang bernama Sayyid Abdul Aziz. Kemudian setelah dewasa ia dilantik menjadi raja pada tahun 225 Hijriah dan menjadi raja pertama di kerajaan Islam Perlak. Kedua, Kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai atau Samudra Pasai berdiri pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertama yang bernama Al-Malik As-Saleh yang berkuasa selama 650 Hijriah sampai 688 Hijriah atau 1261 Masehi sampai 1289 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai berada di puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Sultan Ahmad Bayan Shah Malik Hazir pada 727 sampai 750 Hijriah atau 1326 sampai 1345 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Aceh. Di saat Kerajaan Pasai mengalami kemunduran, di Malaka berdiri kerajaan yang dipimpin Sultan Muhammad Shah. Namun tidak bertahan lama, kerajaan tersebut mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam diproklamasikan pada tanggal 12 Zulhijjah 916 Hijriah atau 1511 Hijriah menyatakan perang kepada buta huruf dan buta ilmu. Proklamasi Kerajaan Aceh Darussalam tersebut adalah hasil peleburan Kerajaan Islam Aceh di belahan barat dengan Kerajaan Islam di Samudra Pasai di belahan timur. Putra Sultan Abidin Syamsu Shah diangkat menjadi raja kerajaan dengan gelar Sultan Alauddin Ali Muhayyad Shah. Pada saat itu bukanlah bangsa yang menjadi ukuran, melainkan agama yang dianut dan pengetahuan agama yang dimiliki seseorang. Di kerajaan Aceh, pendidikan Islam dikembangkan pada lembaga pendidikan, di antaranya Balai Setia Hukama, Balai Setia Ulama, Balai Himpunan Jamaah Himpunan Ulama. Adapun jenjang pendidikannya, Munasyah atau Madrasah, Rangkang, Dayah, dan Dayah Teukucik. Kerajaan Siak Riau. Islam diperkirakan masuk pada abad ke-12 Masehi dilihat pada peninggalan kuburan tahun 1128 Masehi yang bercelak Islam, yaitu kuburan Nizamuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Daulah Fatimiyah. 4 penyiar Islam dari negara Arab yang berperan atas tersebarnya Islam di wilayah ini adalah: pertama, Syekh Abdullah Al-Qudsi, Syekh Utsman bin Syahabuddin, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus, Syekh Husin bin Al-Ghodri. Sultan Siak menikahkan Syekh Utsman bin Syahabuddin dengan Tuku Embung Badariyah yang merupakan putri kerajaan Siak. Karena Sultan tertarik dengan akhlaknya yang tinggi, maka anak cucu mereka lah menjadi Sultan-Sultan Riau sejak Sultan ke-6 sehingga berakhirnya Kesultanan Siak. Kelima, Minangkabau, Sumatera Barat. Salah satu seorang murid Syekh Abdul Rauf Singgil yang bernama Syekh Baharudin pada tahun 1600 Masehi mengajar dan mendirikan surau untuk dakwah agama di Pariaman. Lalu murid-muridnya inilah yang menyebarkan Islam di Minangkabau pada abad ke-17 Masehi. Islam sudah merata di Minangkabau, bahkan raja saat itu memeluk agama Islam, yaitu Raja Alam Alif. Keenam, Kerajaan Sriwijaya, Sumatera Selatan. Utusan Taj, sebutan untuk orang Arab, ke Kalinga pada tahun 674 Masehi karena Sriwijaya sering dikunjungi pedagang Arab dalam jalur pelayaran. Maka saat itu proses Islamisasi terjadi di kampung Arab Muslim. Apalagi ada di sana sebuah kampung di sebelah pantai barat Sumatera pada tahun 675 yang mendirikan dan mendeklarasikan kampung Muslim, Arab Muslim. Ketujuh, Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui saudagar Arab Persia dan Gujarat, kemudian melalui perkawinan Islam masuk pertama kali pada 14 Masehi oleh Maulana Malik Ibrahim. Dakwah Islam makin terstruktur karena adanya peran dari Wali Songo. 8, Madura. Islam pada awal masuk Sumeneb dan sekitarnya di masa pemerintah Panembahan Manroko. Raden Piturut. Panembahan Madaroko menikah dengan Kiai Ketel, salah satu cucu Sunan Giri. Sunan Pakunotoningrat adalah sultan dari Kesultanan Sumeneb, Madura di masa ini. Disebut dalam sejarah banyak ulama Arab yang datang dan berdakwah di sana, seperti Syekh Abdul Rahman Al-Baiti, Syekh Umar Baharum, dan Syekh
Ibnu Ahmad Bafaqih. Kesembilan, Maluku. Islam masuk Maluku dibawa oleh mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan juga dari Malaka. Sultan Ternate yang pertama beragama Islam ialah Sultan Marhum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Maluku memiliki dua tantangan. Yang pertama dari pihak Portugis yang mengkristenasikan Katolik para penduduk yang masih menganut animisme. Namun ketika Belanda masuk, usaha memprotestankan penduduk pada awal abad 17 Masehi dari pihak Belanda. Namun Portugis terdesak, tapi misi mengkristenasikan dari pihak Portugis masih berjalan. 10. Sulawesi. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan yang berdasarkan Islam pertama dan rajanya bernama I Malingkang Daeng Manyori dan berganti nama Sultan Abdullah Awalul Islam. Dalam waktu 2 tahun seluruh rakyatnya memeluk Islam. Mubalik Islamlah yang berjasa di sana. Adalah Abdul Qadir Khotlib Tunggal dengan gelar Datuk Ribadang. Dari Sulawesi Selatan Islam memasuki Sulawesi Tengah dan Utara. Agama Islam yang telah kuat di sana menjalar masuk ke Pulauan Nusa Tenggara di bawah pedagang Bugis. Terakhir, nomor 11, Kalimantan. Islam masuk di Kalimantan dengan cara damai pada abad 15 Masehi, dibawa oleh mubalik dari Jawa. Sunan Bonang dan Sunan Giri memiliki santri di beberapa daerah di sana. Dan pada umur 23 tahun, Sunan Giri pergi ke Kalimantan bersama para saudagar Kamboja, yang salah satunya bernama Abu Hurairah. Islam makin mantap di sana setelah berdiri kerajaan Islam di Bandar di bawah pimpinan Sultan Suryansyah pada tahun 1540 Masehi. Saya Ade Herawati Agustin dengan NIM 204210003 akan menjelaskan subbab ketiga, yaitu perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Jadi Islam datang di Indonesia dengan membawa peradaban baru yang memiliki corak keislaman secara khusus yang tentunya berbeda dengan negara-negara yang lain, di mana peradaban Islam yang dibawa oleh para mubalik Islam dari Arab dikulturasikan dengan tradisi dan budaya setempat. Jadi di sini saya membagi peradaban Islam berkembang itu melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah sistem birokrasi keagamaan, yang kedua adalah peran para ulama dan karya-karyanya, yang ketiga adalah corak bangunan arsitek, yang keempat adalah lembaga pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah organisasi Islam di Indonesia. Subbab yang pertama adalah sistem birokrasi keagamaan. Menurut KBBI, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia memiliki sistem birokrasi keagamaan di mana adanya ciri-ciri kedudukan ulama sebagai penasihat raja dan pejabat di bidang keagamaan, yaitu penerapannya adalah mengangkat ulama sebagai mufti, di mana Sultan Iskandar Muda mengangkat Syekh Samsuddin Al-Sumatrani menjadi mufti kerajaan Aceh. Yang kedua adalah Sultan Iskandar Sani mengangkat Syekh Nuruddin Al-Raniri menjadi mufti kerajaan. Yang ketiga adalah Sultanah Safiyatun Syah mengangkat Syekh Abdurrauf Singkal. Dan yang keempat adalah Sultan Khairuddin I mengangkat Kiai Muqayyim sebagai mufti di Kesultanan Cirebon. Yang kedua adalah ulama memiliki jabatan sebagai qadhi. Yang ketiga adalah keberadaan ulama sebagai penasihat raja. Dan adanya kebijakan dari hasil akulturasi budaya dengan hukum Islam, yaitu perpaduan tahun Jawa Saka disesuaikan dengan tahun Hijriah oleh Sultan Agung. Aspek yang kedua adalah peran para ulama dan karya-karyanya. Paling tidak ada dua cara yang dilakukan oleh para ulama untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Cara yang pertama adalah membentuk kader ulama sebagai mubalik dan disebarkan ke daerah yang lebih luas. Dan yang kedua adalah melalui karya-karya terbesar dan dibaca di berbagai tempat yang jauh. Di sini, saya akan membahas peran tokoh ulama terlebih dahulu. Ulama yang pertama adalah Hamzah Afansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani, di mana dia itu muridnya, mengembangkan paham wujudiyah atau martabat 7 serta menulis banyak karya besar.
Yang kedua adalah ulama dengan nama Nuruddin Al-Raniri mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta menulis banyak karya. Yang ketiga adalah Abdur Rauf Singkel, yaitu menghidupkan kembali ajaran tasawuf Hamzah Fansuri melalui tarekat Syartariyah dengan ungkapan dan wujud berbeda. Yang keempat adalah Syekh Abdul Muhyi, yaitu menyebarkan paham wujudiyah di Jawa melalui tarekat Syartariyah. Yang kelima ada Kiai Haji Ahmad Rifai melakukan gerakan keagamaan Rifaiyah dan banyak pengikutnya di Jawa Tengah dan menulis banyak buku. Dan yang keenam adalah Syekh Abdus Somad memantapkan pengaruh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tasawuf Sunni di Indonesia dan menulis banyak karya. Dan yang terakhir adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng dan NU, serta penulis buku. Nah, kemudian ada karya-karya para ulama yang besar. Yang pertama dari Hamzah Fansuri, yaitu Asrarul Arifin fi Bayan ila Suluk wa Tauhid, Syair Perahu, Syair Dagang, dan lain-lain. Yang kedua dari Syamsuddin Al-Sumatrani, yaitu Mir'atul Mukminin, Jauhar Al-Haqaid, Kitab Tazim, dan lain-lain. Dan yang ketiga dari Nuruddin Al-Raniri, Bustan Al-Salatin, Al-Syirat Al-Mustaqim. Kemudian dari Syekh Abdul Muhyi ada Kitab Martabat Kang Pitu. Kemudian dari Kiai Haji Ahmad Rifai ada Husnul Muthalib, Asnal Maqasid, Jamul Masail. Kemudian dari Syekh Abdus Somad ada Ratib Abdus Somad, Zuhrah Al-Murid fi Al-Mu'minin fil Fadail Al-Jihad fi Sabilillah. Kemudian dari Kiai Haji Hashim Asy'ari ada Risalah Ahlus Sunnah wal Al-Jamaah, ada Abul Alim wa Al-Muta'lim. Baik, selanjutnya adalah aspek corak bangunan arsitek. Adanya latar belakang budaya di Indonesia menyebabkan corak bangunan arsitektur pada masa perkembangan peradaban Islam di Indonesia dengan negara Islam yang lain itu berbeda. Ciri yang pertama adalah denahnya berbentuk segi empat dengan bagian kaki yang tinggi dan pejal. Kemudian ciri yang kedua adalah atapnya bertumpang, biasanya ganjil seperti 2, 3, atau 5, bahkan lebih, dan semakin ke atas semakin kecil. Kemudian yang ketiga adalah dikelilingi parit atau kolam air di bagian depan atau sampingnya berserambi. Kemudian yang keempat adanya mihrab dengan lengkung pola kalamakra. Kemudian ciri yang kelima adalah adanya mastaka atau memolo. Dan ciri yang keenam adalah arsitektur eksterior yang masih bercorak bangunan model budaya Hindu seperti pada arsitektur Masjid Kudus, di mana menaranya masih mencitrakan bangunan model budaya Jawa Hindu. Kemudian aspek yang keempat adalah lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pesantren klasik, madrasah swasta, madrasah diniyah, dan perguruan tinggi Islam. Pesantren klasik adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia, yang pada mulanya tidak ada kurikulum yang jelas, serta fokus tujuan dari lembaga ini adalah mengkaderisasi tenaga dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian lembaga yang kedua adalah madrasah swasta. Pada madrasah swasta ini sudah terdapat kurikulum yang jelas, kemudian pendidikannya bersifat berjenjang, serta mata pelajaran yang diajarkan pun tidak hanya agama, yaitu ditambah dengan materi umum. Kemudian yang ketiga adalah madrasah diniyah. Madrasah diniyah ini adalah sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri pada usia sekolah. Kemudian yang keempat adalah perguruan tinggi Islam. UI merupakan universitas pertama yang memiliki fasilitas non-agama. Perguruan tinggi Islam dimulai pada tahun 1945 ketika Masyumi memutuskan untuk mendirikan sekolah tinggi Islam di Jakarta. Kemudian kurikulum pertama yang dicontoh dari Fakultas
Teologi Universitas Al-Azhar di Kairo yang dirancang pada tahun 1936. Kemudian pada tahun 1960 didirikan IAIN dan pada tahun 1980 mulai dibuka program pasca sarjana IAIN. Di samping banyak universitas yang dikelola oleh negeri, juga banyak perguruan tinggi Islam swasta yang berdiri. Yang pertama ada Universitas Muhammadiyah, kemudian Universitas Islam Jakarta, kemudian Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta, Universitas Darul Ulum atau Undarin Jombang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah aspek organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Saya membagi organisasi-organisasi Islam itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Jamiat Al-Khairiyah, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamiatul Wasliyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam atau Persis, Majelis Ulama Indonesia, dan yang terakhir adalah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI. Yang pertama adalah Al-Jamiat Al-Khairiyah, didirikan pada Juli tanggal 17 1905. Kegiatannya adalah fokus pada pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar. Kemudian yang kedua adalah pengiriman anak muda ke Turki untuk studi lebih lanjut. Kemudian memperjuangkan persamaan hak sesama muslim dan pemikiran kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua adalah Syarikat Islam. Mulanya Syarikat Islam ini merupakan syarikat dagang Islam yang didirikan pada tahun 1905 oleh Kiai Haji Samanhudi. Fokusnya bergerak pada bidang keagamaan, kemudian menjadi gerakan politik. Kemudian fokusnya juga dalam dakwah Islam dan sosial. Kemudian yang ketiga ada Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan pada 18 November pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maksud dari organisasi ini adalah menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan memajukan agama Islam bagi anggotanya. Kemudian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926. Maksud dari organisasi ini adalah mengusahakan pada bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Kemudian ada Jamiatul Wasliyah yang diresmikan pada tanggal 30 November 1930 dan memiliki madrasah dan sekolah dan berdakwah. Kemudian Al-Irsyad Al-Islamiyah didirikan pada tahun 1913, fokusnya pada bidang pendidikan dan dakwah. Kemudian Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI didirikan pada 20 Mei 1930, bergerak pada bidang pendidikan, dakwah, dan pernah terjun dalam politik. Kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia didirikan oleh M. Natsir dan beberapa tokoh Islam di Jakarta. Fokusnya adalah berdakwah di perkotaan, baik pengajian atau melalui penerbitan seperti majalah, koran, dan yang lain-lain. Kemudian Persatuan Islam atau Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923. Pendirinya adalah Kiai Haji Zamzam dan Ahmad Hasan. Kemudian kegiatannya adalah pembaruan, terutama membasmi bid'ah, kufarat, tahayul, taklid, dan syirik, serta memperluas tabligh dan dakwah Islam. Kemudian ada Majelis Ulama Indonesia, didirikan pada tanggal 26 Juli 1975. Tugasnya adalah memberikan fatwa dan nasihat seputar masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian adalah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI, didirikan oleh para cendekiawan Muslim pada tahun 1990. Berjasa dalam dakwah Islam melalui jalur struktural dan birokrasi negara.
Kondisi perempuan di masa peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Islamisasi melalui perkawinan. Banyak sejarawan barat yang memegang teori bahwa pembawa Islam pertama di Indonesia adalah para pedagang muslim yang menyebarkan Islam sembari melakukan perdagangan. Selanjutnya, para pedagang muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat. Dengan pembentukan keluarga muslim ini, nukleus komunitas-komunitas muslim pun tercipta dan berperan dalam penyebaran Islam. Mereka juga melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal sehingga memungkinkan mereka atau keturunannya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk menyebarkan Islam. Perkawinan merupakan salah satu saluran Islamisasi yang paling mudah karena ikatan itu sendiri sudah merupakan ikatan lahir batin. Dari suami dan istri membentuk keluarga yang menjadi inti masyarakat. Kemudian terbentuklah pertalian kekerabatan yang lebih besar antara pihak laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua yaitu Putri Campa dan Putri Cina dalam Islamisasi Jawa. Pada abad ke-15 di Jawa dikenal beberapa tokoh wanita yang memiliki peran penting dalam Islamisasi. Kedua tokoh wanita tersebut berdasarkan kisah-kisah tradisional merupakan istri dari Raja terakhir Majapahit dan diperkirakan telah menganut agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya kisah seperti yang ditulis dalam serat Kanda yang menyatakan bahwa Putri Campa dimakamkan secara Islam. Sementara itu, Putri Cina adalah ibu dari Raden Patah dan Raden Timbal. Raden Patah dalam perkembangannya kemudian menjadi penguasa Islam pertama di Pulau Jawa. Kedua tokoh wanita tersebut, yakni Putri Campa dan Putri Cina, telah meretas jalan sekaligus menjadi katalis pada masa transisi antara pengaruh Hindu-Buddha dan Islam di Jawa pada abad 14-15. Dalam Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda dikisahkan bahwa Raden Alit atau Brawijaya V bermimpi kawin dengan Putri Campa. Kemudian diperintahkanlah Gajah Mada untuk mengirim utusan ke Campa, yakni Arya Panular untuk melamar. Pada akhirnya, Raja Campa menyerahkan putrinya untuk diperistri oleh Brawijaya. Lalu Brawijaya kawin dengan seorang putri Cina sebagai syarat untuk menghilangkan kemandulan Putri Campa seperti telah diramalkan. Dari pernikahan antara Brawijaya dengan Putri Cina lahirlah Raden Patah atau Jinbun yang kelak mendirikan pusat kekuasaan baru di Demak sekaligus menanamkan Islam sebagai landasan dalam tata pemerintah. Dan yang ketiga yaitu peran wanita dalam Islamisasi Jawa. Dari berbagai sumber yang mengangkat masalah Islamisasi di Jawa, pada dasarnya wanita memiliki peran yang penting. Namun sebagian besar tulisan memberikan gambaran bahwa wanita seolah-olah hanya berperan sebagai komplement dalam Islam. Artinya adalah peran wanita hanya sebagai pelengkap dalam sebuah proses. Adapun kategori status wanita pada Islamisasi Jawa pada abad 14-15. Yang pertama yaitu kategori wanita yang berasal dari kalangan pribumi yang menikah dengan para pendatang beragama Islam. Peran wanita yang termasuk dalam kategori ini sebatas sebagai katalis pada strategi bottom up dalam Islamisasi di Jawa. Artinya wanita-wanita inilah yang kemudian menjadi pionir dan menjadi orang pribumi yang pertama-tama memeluk Islam. Dan yang kedua yaitu wanita kerabat pejabat yang dinikahi oleh tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Peran wanita dalam pernikahan seperti ini adalah sebagai reinforcer atau penguat. Artinya pernikahan antara seseorang dengan putri pejabat ini berarti akan memperkuat posisi seorang tokoh sekaligus mempermudah Islamisasi di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu wanita Islam yang menikah dengan para pejabat kerajaan. Wanita dalam hal ini adalah wanita yang berasal dari lapisan masyarakat yang memiliki status sosial tingkat atas, memiliki peran tidak hanya sebagai katalis tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat pada jangkauan yang lebih luas. Adanya wanita dari kalangan istana yang telah menganut Islam memberikan tanda bahwa secara tidak langsung keberadaan Islam telah dilegalisasi oleh pemerintah kerajaan. Hal inilah yang kemudian menjadikan Islam tidak menjadi agama yang bertentangan dengan kerajaan, tetapi menjadi agama yang diterima secara sah. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya wanita tidak hanya memiliki fungsi sebagai komplement atau pelengkap saja, tetapi juga memiliki peran sebagai pihak yang dapat memberikan kemudahan dalam proses Islamisasi melalui strategi bottom up maupun top down.
Strategi bottom up terjadi ketika wanita-wanita tersebut berasal dari kalangan masyarakat luas sehingga mempermudah terjadinya islamisasi di kalangan masyarakat yang kemudian membentuk komunitas muslim, terutama di daerah pesisir. Kemudian dalam strategi top down, peran wanita tidak hanya sebagai katalis tetapi juga berperan sebagai reinforcer terhadap keberadaan Islam. Hal ini karena wanita-wanita ini berasal dari masyarakat atas sehingga dapat memberikan kemudahan dan akses terhadap islamisasi yang terjadi di Jawa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.